Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tanamania. Teman-teman, di video kali ini Tanamania akan bahas tanaman kencur. Ini adalah tanaman kencur yang genap 1 tahun lalu saya tanam dan sekarang sudah merimbun. Saya tanam di dalam pot seperti ini ya teman-teman. Karena Tanamania tidak mempunyai lahan untuk menanam tanaman kencur, jadi Tanamania menggunakan wadah pot teman-teman. Wadah pot ini sebenarnya saya gunakan kembali dari tanaman sebelumnya. Dan di sini saya sudah sediakan wadah pot yang lebih besar dari ukuran tanaman sebelumnya teman-teman ya. Ini ukurannya 26, kurang lebih sedang lah. Dan di sini pastikan teman-teman kalau menggunakan pot plastik, bagian lubangnya itu terdapat plastik itu harus dibersihkan ya teman-teman, agar media tanam yang kita gunakan itu nantinya ketika kita siram airnya tidak menggenang dan bisa keluar teman-teman. Tanamania juga gunakan media tanam yang Tanamania sudah beli dari toko pertanian. Kalau teman-teman mau menggunakan media tanam yang ada di pekarangan atau sekitar halaman juga bisa, tapi pastikan teman-teman menggali media tanamnya tidak terlalu dalam ya. Jadi gunakan media tanam yang ada pada bagian atas tanah saja. Tapi kalau teman-teman tidak punya media tanam di sekitaran pekarangan, teman-teman juga bisa membeli media tanam seperti Tanamania, yaitu beli di toko pertanian ya teman-teman. Jangan khawatir, media tanam seperti ini sudah lengkap sekali nutrisi atau kandungannya. Sudah ada pupuk kandang, kompos, sekam bakar, tanah, dan yang lainnya. Jadi nutrisinya sudah cukup dan kita hanya tinggal pakai ya teman-teman. Jadi media tanam ini siap pakai, jadi nggak perlu khawatir akan kandungan dan nutrisinya teman-teman. Isi wadah potnya dengan media tanam secukupnya ya teman-teman. Jadi bisa disesuaikan dengan wadah pot. Jadi jangan terlalu banyak atau sampai penuh mengisi media tanam di potnya. Seperti ini ya teman-teman contohnya. Nah, ini media tanamnya kondisinya cukup gembur dan sehat ya teman-teman. Jadi media tanamnya cocok sekali untuk menanam tanaman kencur. Setelah media tanam dan wadahnya disediakan, sekarang tinggal memilah-milih bibit dari tanaman kencur. Ini jujur saja ya teman-teman, Tanamania tidak pernah menggunakan rimpang dari tanaman kencur ini. Jadi memang benar-benar baru kali ini saya atau Tanamania menggunakan tanaman kencur ini untuk diperbanyak dan sekaligus panen. Jadi sebelumnya Tanamania hanya gunakan daun kencurnya sebagai lalapan atau bumbu masakan teman-teman. Ini beneran loh. Jadi wangi khas dari kencur ini sangat segar dan wangi, seperti layaknya kita akan meminum jamu teman-teman. Jadi daunnya memang mengeluarkan bau yang cukup khas dari tanaman kencur ini. Di sini Tanamania cukup kesulitan ya untuk membongkar atau menggali dari tanaman kencur yang memang sudah selama setahun ini berkembang. Nah, ini ya tanamannya teman-teman. Jadi Tanamania mulai dengan beberapa rimpang saja untuk ditanam 1 tahun yang lalu. Jadi teman-teman bisa lihat video Tanamania yang sudah diupload ya 1 tahun yang lalu. Nah, di sini saya juga menggunakan kembali pot yang tanaman kencur sebelumnya sudah saya isi dengan media tanam ya teman-teman di sini. Nah, ini dia, saya akan memilah-milih bibit dari tanaman kencur. Lihat tumbuhnya dari daun tanaman kencur ini
obat-obatan tradisional yang sudah banyak diproduksi. Teman-teman, tahu nggak manfaat dari kencur ini sangat luar biasa, yaitu menyembuhkan batuk dan keluarnya dahak, mengeluarkan angin dari dalam perut, dan sebagai minuman, kencur juga diproduksi di pabrik-pabrik dalam bentuk berupa minuman beras kencur. Cara membuat minuman beras kencur adalah dengan menggunakan rimpang kencur digerus bersama-sama beras, kemudian diseduh dengan air dan diberi sedikit gula. Rimpang kencur juga memiliki manfaat sebagai bahan pemutih dan anti-aging atau penuaan jaringan kulit yang dimanfaatkan di industri kosmetik, teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Jadi tanaman kencurnya bisa ditanam kembali dari media tanam yang tadi awalnya sudah kita bongkar potnya. Ini tanamannya letakkan kembali ke dalam wadah pot ya teman-teman. Jadi masih bisa digunakan kembali. Oh ya teman-teman, tanaman kencur ini manfaatnya tidak hanya sebagai obat, tapi bisa juga dijadikan untuk kuliner, yaitu makanan khas seperti gado-gado, pecal, dan urap yang sering menggunakan rimpang ataupun daun kencur agar rasa masakannya semakin lezat. Di sini tanamannya masih punya satu wadah pot yang sudah diisi dengan media tanam ya teman-teman. Kencur akan tumbuh dengan baik di tanah dengan struktur lemah dan kaya akan humus ya teman-teman. Tanah berpasir ataupun galian juga bisa dijadikan media tanam kencur. Daerah yang baik untuk menanam kencur adalah di daerah yang dengan ketinggian 50 sampai 100 cm di atas permukaan laut. Waktu penanaman kencur yang baik adalah saat musim hujan karena air hujan dapat membantu menumbuhkan tunas kencur. Lokasi yang baik untuk menanam kencur ini adalah di lahan dengan sinar matahari yang cukup atau di dalam pot seperti yang tanamannya lakukan. Rimpang kencur akan tumbuh dalam waktu 1 sampai dengan 2 minggu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menanam kencur ini di halaman rumah atau pekarangan alias tidak di dalam pot, bisa juga ya teman-teman. Jadi lahan yang digunakan untuk menanam kencur harus dibersihkan dari hama dan rumput. Cangkul tanah sebanyak 2 kali hingga kedalamannya mencapai sekitar 30 cm dan kasih jarak sekitar 2 sampai dengan 3 meter di antara petak. Sesuaikan dengan ukuran lahannya ya teman-teman. Sebaiknya beri jarak pertanaman sekitar 80 kali 40 cm agar tanaman dapat dengan mudah dipanen di usia tua. Buat juga lubang sedalam 5 sampai dengan 7 cm. Kemudian masukkan 2 benih rimpang kencur dengan tunas diarahkan ke matahari. Simpan kencur dengan benar karena jika disimpan secara terbalik pertumbuhan kencur akan terganggu ya teman-teman. Teman-teman bisa juga lakukan pembianan setelah tanaman memasuki minggu kedua hingga minggu keempat setelah masa tanam. Dan setelah tanaman memiliki daun sempurna atau sekitar minggu keempat, lakukan pemupukan memakai pupuk urea ya teman-teman. Dan lakukan kembali pemupukan sekitar bulan ketiga dengan menggunakan pupuk urea. Lakukan penggemburan tanah